Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Amrullah, NPM 0911041990, Prodi Ilmu Administrasi Publik, semester 6 kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan mata kuliah teori-teori administrasi oleh dosen pengampu Bapak Haji Irwan, SIP, MAP. Adapun pokok pembahasan yaitu yang pertama, apa itu kerangka teori, 2, bentuk teori, 3, fungsi teori, 4, proses terjadinya teori. Kerangka teori adalah suatu gambaran atau rencana yang isinya mengenai penjelasan dari semua hal yang dijadikan bahan penelitian berlandaskan hasil penelitian yang dilakukan. Teori bentuk atau teori ide adalah pendapat Plato bahwa bentuk-bentuk non-fisik. Plato berbicara tentang entitas tersebut hanya melalui karakter-karakter atau terutama Socrates. Dari dialog-dialognya yang kadang-kadang menunjukkan bahwa bentuk-bentuk itu adalah satu-satunya objek studi yang dapat memberikan pengetahuan. Dengan demikian, bahkan terlepas dari situ status kontroversial teori itu, pandangan Plato sendiri masih sangat diragukan, tetapi teori ini dianggap sebagai solusi klasik atas masalah universal. Fungsi teori. Fungsi pertama, teori sebagai alat pada umumnya digunakan oleh peneliti untuk mencapai tujuan penelitian melalui usaha penelitian dalam melengkapi dan menyediakan keterangan terdapat suatu fenomena khusus sehingga memungkinkan si peneliti mengetahui sesuatu masalah secara maksimal. Fungsi kedua, teori sebagai tujuan teori yang menghasilkan petunjuk dan kisi-kisi kerja yang harus diperhatikan oleh para peneliti. Teori yang digunakan tidak dapat ditentukan sebelumnya. Peneliti tidak bertujuan menguji atau membuktikan kebenaran suatu teori. Teori itu bahkan dikembangkan berdasarkan data yang dikumpulkan atau mengembangkan teori. Proses pembentukan suatu teori atau bagaimana proses berteori berlangsung melalui beberapa langkah, yaitu pertama, pendefinisian istilah merupakan hal yang sangat penting dalam teori, terutama berkenaan dengan kejelasan atau ketepatan penggunaan istilah yang telah didefinisikan. Kedua, klasifikasi, yaitu mengelompokkan informasi-informasi yang relevan dengan kategori-kategori yang sejenis. Klasifikasi juga merupakan pengelompokan fakta dan generalisasi ke dalam kelompok-kelompok yang homogen, tetapi tidak menjelaskan interrelasi antara kelompok atau interaksi antara fakta dengan generalisasi dalam suatu kelompok. Ketiga, menggandakan induksi dan deduksi. Induksi dan deduksi merupakan dua proses penting di dalam mengembangkan pernyataan-pernyataan teoritis setelah mendefinisikan dan mengklasifikasikan. Induksi merupakan proses penarikan kesimpulan yang lebih bersifat umum dari fakta-fakta atau hal-hal yang bersifat khusus. Deduksi merupakan penurunan kaidah-kaidah khusus dari kaidah yang lebih umum. Keempat adalah informasi, prediksi, dan penelitian. Pembentukan suatu teori yang kompleks mungkin berpangkal dari inferensi-inferensi, yaitu menyimpulkan dari apa yang diamati. Inferensi ini mungkin ditarik melalui perumusan asumsi, hipotesis, dan generalisasi dari hasil-hasil observasi. Sesuai dengan fungsi dari teori yaitu memberikan prediksi, teori juga berkembang melalui prediksi dan juga penelitian. Ada prediksi yang dibuktikan dengan suatu penelitian, tetapi ada juga prediksi yang tetap sebagai prediksi. Kelima, pembentukan model-model
karena yang dicakup dengan teori sering menyangkut hal-hal yang sifatnya abstrak dan kompleks. Maka untuk memberikan gambaran yang lebih konkret dan sederhana, dibuat model-model. Model ini menggambarkan kejadian-kejadian serta interaksi antar kejadian. Keenam, pembentukan subteori. Suatu teori yang telah mapan dan komprehensif mendorong untuk terbentuknya subteori. Subteori ini cenderung memperluas lingkup dari suatu teori dan juga memberikan penyempurnaan. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.